di Banyumas. Oh, ini UJT tapi anggota dari posisinya memang orang Banyumas ya? Iya, Di kecamatan mana? Di Kecamatan Kemeranjen. Kemeranjen. Oh ya, memang Kemeranjen ini Perbatasan. lokasinya ya memang masuk ke wilayah Banyumas. Jadi dia tetap dukung PCS. Tapi belum pernah yang namanya fake, open fake itu nggak ada ya? Belum mas, cuma rencana. Rencana mau Manajemen yang lebih ambisius buat prestasinya. ambisius. Iya. Jadi jangan bis lah. Ya jangan, yang penting ikut liga aja, yang penting standby di Liga 2 doang gitu. Itu kurang greget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Mister Gawang. Saat ini saya berada di Nusa Wungu ya Mas ya. Menyambangi sebuah komunitas Lanus yang berada di Kecamatan Nusa Wungu yang kebetulan memang ujung timur dari Kabupaten Cilacap, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Ya. Kita perkenalkan nih teman-teman dari Lanus UJT. Yuk, dengan siapa ini? Saya Ali Mustafa. Ali Mustafa. Faiz, Ade, Teguh. oh ya Mas Teguh, ya. Ini dari UJT ya Mas ya. Iya. Saya mau menanyakan nih, kenapa diberi nama UJT? Monggo. Kenapa diberi nama Iya. UJT? Karena kita berada di ujung timur wilayah Kabupaten Cilacap. UJT itu ujung timur ya, Lanus ujung timur. Kapan berdirinya itu Mas? Tanggal 7 Januari 2017. 7 Januari 2017. Berarti udah berapa tahun nih? 4 tahun. 4 tahun ya berdirinya UJT ya. Nah, struktur organisasinya seperti apa untuk UJT Kalau itu? Untuk saat ini untuk ketua ya, ketua kan saat ini berada di luar kota. Siapa yang dipegang sekarang? Rifki Darmo. Berarti itu pendiri juga ketua UJT. Mas apa? Mas Rifki Darmo. Rifki ini ketua yang berapa? Memang dari pertama? Yang pertama. Oh, masih belum ada reorganisasi dalam arti pergantian ketua ya? Rencana kalau liga udah mulai kita mengadakan pembuktian. Oh, baru ada pemutihan kembali ya. Ini memang Liga 2 kan memang masih belum mulai ya. Iya. Struktur organisasi ketua, terus wakilnya Untuk wakilnya Edi. Mas Edi yang Edi sekarang lagi di Purbalingga. Purbalingga. Edi juga merupakan ini ya pendiri dari UJT ya. Untuk struktur yang lain mungkin ada Untuk bendara saya sendiri. Bendara Mas Ali. Kalau sekretarisnya Fitri. Itu ini nggak hadir nih. Lagi di luar kota. Untuk jumlah anggota saat berdirinya UJT itu ada berapa anggota? Untuk saat ini ada 26 anggota yang di grup. Yang masih ini aktif saat ini ya. Iya, kalau Waktu yang awal mungkin kan ramai Awal-awal banget itu waktu awal berdirinya UJT. Sekitar 30-an ada. Ya pas awal-awal itu ya. 30-an. Tapi sempat sampai 50-an sih Mas. Sempat ya pas waktu rame-ramenya itu liga kan. Iya. Itu anggota pasif sama aktif. UJT iya. Terus base campnya di mana? Base camp UJT itu Untuk basecamp kita pertama di Danasri, Dan Asri itu masih Nusa Wungu. Oh, kecamatan Nusa Wungu. Cuma Desanya desanya Danasri. Desa Danasri. Di Ya, karena tempatnya di tempat Mas Angga. Angga waktu itu ya. Iya. Agenda rutin itu ngumpulnya itu setiap hari Ya. apa atau sebulan sekali atau gimana? Tiap bulan sekali kita mengadakan kopdar. Terus ada uang kas juga tetap jalan waktu berarti itu. Setiap ngumpul itu sambil ngumpul uang kas juga ya untuk Iya. home away ya. Terus ada apa? Misalnya kan ada anggota baru gitu kan. Misalnya mau edukasi ke anggota baru gimana itu cara gabung ke membernya UJT itu? Kalau gabung itu enggak apa ya? Nggak ada syarat apa mas. Enggak ada persyaratan apa-apa, yang penting mau niat gabung kita bersama. Dan cinta PSCS pastinya ya. Pastinya gitu. Terus kayak mau berangkat nih dari sini mau ke stadion kan jauh cara Jauh, ya. iya, itu gimana ngordinirnya gitu apa malamnya udah ini di grup dulu apa gimana? Biasanya malam sebelum pertandingan itu diagendain, dirapatin dulu di mana acaranya, di mana tempat kumpulnya. Juga paling cuma beberapa orang doang sih yang datang, cuma
ntar yang itu ngordinir sama yang lain gitu. Misalnya ngumpul Iya. ada yang motoran gitu ya. Soalnya habis itu rapat, misalnya nentuin tempat kumpul sama jam berangkatnya, ntar di-share di grup. Jadi biar bisa ngumpul bareng ya. Kadang Perjalanan dari sini ke Stadion Wijayapusuma berapa lama nih? ya sekitar 1 jam. 1 jam ya. kurang. 1 jam. Sama aja sini kalau dari Kota Cilacap ke Purwokerto juga 1 jam berarti ini. Berarti Iya. memang jauh Iya. memang UJT ini. Jalannya juga sih Iya. jelek juga. Kemudian ini kan kayak UJT itu kan sering melakukan home away. Ini hal-hal apa nih yang berkesan nih saat home ataupun away? Dari Ali dulu. Kalau home pas lawan PSM Jogja mas, Pas lawan Jogja. waktu itu saya OTW dari Jogja, Oh, sekolah di sana sih ya Mas ya? Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. saya berangkat 2 orang dari Jogja, nemuin anak-anak Brajamusti, Oh, bareng sama anak Brajamusti. anak PM berangkat duluan, cuma saya berdua ditampung di rumahnya Mas Ade. Oh, jadi malah dari Jogja Jogja. ngumpul Dari di rumah Mas saya. Nusa Ungu dulu di Iya. base campnya UJT tempatnya Ade. Nah waktu itu pas match kan hujan deras banget mas, niatnya langsung OTW ke Jogja, cuma nggak jadi, dari pulang ke rumah dulu 1 malam. Itu ya waktu home tapi serasa away karena Iya, posisi lagi di dari Jogja. Ya mungkin ada Cilacap. lagi. Itu home away hal apa yang Kalau berkesan? gue ke Ciamis mas, Oh, waktu tur ke Ciamis. 3-3, waktu penentuan ke Liga 2 8 besar, Oh ya mau promosi itu ya. laga terakhir lawan Ciamis menang 2-1, Itu berkesan. paling berkesan. Yang lain monggo. Mau ke Banyumas. Oh Banyumas itu ya Mas. Waktu Liga 3. Iya ya gimana Iya. itu ceritanya? Terus berangkat cuma berdua Dari sini. dari Banyumas. Pas belum Oh, jenengan posisinya di mana emang? di Banyumas. Oh ini UJT tapi anggota dari posisinya memang orang Banyumas ya? Iya. Di kecamatan mana? Di Kecamatan Kemeranjen. Kemeranjen. Oh ya memang Kemeranjen ini Perbatasan. lokasinya yang memang masuk ke wilayah Banyumas. Jadi dia tetap dukung PSS. Ya gimana itu ceritanya itu? Ceritanya cuma berdua berangkat ke situ. Ke Stadion Ke Stadion Satria. Satria. Purwokerto. Iya, datang langsung diserang. Diserang gimana? Diajar apa gimana Iya. Mas? Udah di Iya. stadion atau masih di jalan? Di stadion yang sebelah itu stadion kan itu pintu Pintu masuk. masuk Oh, ya. pas datang posisi 2 orang. Posisi 2 Terlambat orang. apa gimana? Waktu itu saya juga berangkat tapi kan rame. Ya. Nggak ada serangan saya rasa. Itu posisi telat atau malah lebih dulu berangkat? Pas telat. Oh, yang lain udah pada masuk ya? Iya, yang lain udah masuk. Ini pas masuk, pas kelihatan ini dari Cilacap Iya, langsung iya. ada serangan. Iya, Mungkin masuk pintu utama ya. iya, langsung masuk pintu utama. Tapi bisa masuk ke Iya, dalam bisa. stadion. Bisa masuk. Bisa di aman deh selamat Iya, ya aman. 2 orang ya. Itu saat away ya. Iya. Terus ada lagi. Pas paling ya pas lawan PSIM. Oh, itu Iya, spesial juga pas- itu ya. iya, friendly match. Memang itu rame banget lalu Iya. Brajamusti dan Iya. juga Ada supporter jalan. dari Jogja juga hadir semuanya memang waktu itu malam-malam ya. Yang lain, Ede? Ya, untuk home sih pas lawan PSM juga karena apa ya, kita bisa menampung teman-teman dari Jogja di rumah saya, dan ya kita sharing bersama lah. Ya, namanya supporter kan Iya. memang harus jalin silaturahmi ya. Iya betul. Terus Kesetujuan. kita berangkat ke Stadion Cilacap bareng, dan waktu itu berangkat juga kehujanan mas. Iya, Hujan sampai deras dari sekali, sini. Mas. Pas Iya. pertandingan juga hujan kan? waktu Iya, itu? di sana hujan, di berangkat di sini hujan. Udah hujan. Tapi alhamdulillah waktu itu penonton memang full ya Full, stadionnya. iya, alhamdulillah. Padahal dicoba. Itu pas away sih ke Jogja ya, pas berangkat dari sini sampai Jogja kita disambut sama Brajamusti West Corner di sana, dijamu lah. Waktu main di Bantul ya, Iya pas Iya, cuma kita uji coba Liga 3 itu. sama anak-anak Bulan Progo. belum progo. Iya, Namun pas- kita Jadi memang Ya, saling itulah. ini ya kita ya timbal Saling baliknya ya. komunikasi, Komunikasinya lancar, ada berjalan. ya. Ya mungkin itu pas ke Jogja. Away ke Jogja juga itu ya berarti ya. Dengan Kalau saya untuk home base sih paling pas lawan Persib Bandung yang waktu Piala Indonesia. iya, Piala soalnya saya Indonesia. Ya. OTW-nya dari Bandung juga. Posisi dari Bandung Iya. ke sini. Motoran juga kan. Butuh berapa jam itu. Juga banyak juga bareng sama itu sih anak-anak Viking. Bandung juga, ya. Ah. Jadi bareng, jadi
ya kayak malah kayak away sendirian Iya, gitu. bisa ya. Bela-belain dari Bandung langsung ke Cilacap ini ya. Iya. Sempat mau diajak sama Lanu Siliwangi kalau nggak salah. Iya, Lasiba. Iya, Lasiba. Siliwangi Bandung. Tapi mereka nggak pada, cuma datang tapi katanya udah di sini duluan. Katanya udah mudik sebelum laga. iya. Terus katanya disuruh ketemu di lokasi aja Mas gitu. Kalau away paling kemana ya? Banyumas paling Mas. Pas tetap juga. ya Liga 3 ya lumayan lah, ada luka dikit. Berangkat memang dari Jatuh waktu itu nggak Waktu bareng-bareng itu apa? ada tour mas, kita Oh. bawa satu bis dari Oh. Nusa Bungu bawa bis, kita buka open away days, kita berangkat bareng-bareng. Jadi ini yang mungkin yang memang Cuma yang nggak waktu berangkat itu- nyoba bareng ya. Nggak bareng ya. Saya ikut sama kelompok teman sih dulu Mas. Posisi di naik- mana emang nyoba bareng dari sini? Dulu malah belum masuk UJT dulu. Oh, belum. Iya, Belum. jadi Oh, dulu kan masih teman berantem. ikut Oh iya. temen. Jadi temen di sini pakai mobil. Nah, pas pulang, pas lawan, iya pas menang 2-1 atau 3-1 itu, lupa. Terus pulangnya dilemparin. Pas pulang. Iya, pas pulangnya malah. Lumayan sih, ada luka dikit lah. Tapi diadang daerah mana itu? Kalau saya pas keluar, Oh, Pas keluar stadion. memang diserang ya mas. jadi saya sama teman-teman juga ada yang luka-luka lah. Tapi ya alhamdulillah selamat sampai tujuan sih. Tapi itu udah wajar lah. Yang namanya supporteran ya itu bumbu-bumbunya sepak bola ya. Iya. Pemanis lah Mas. Iya. Ada rivalitas. Berani jadi supporter, berani ya kayak gitu memang. Resiko. Kemudian ini ya menanggapi hal tersebut nih, adakah rivalitas dengan perbatasan nih antar supporter yang ini kan posisinya memang ujung timur ya, Nusa Wungu memang berdekatan dengan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Ini rivalitas apa yang sering terjadi di sini nih antar supporter pastinya? Kalau di wilayah Jawa Timur paling ya cuma blok-blokan mural mas. Mural Iya, cuma itu sih paling yang enggak kita sana ngeblok mural Cilacap, kita gantian balas ya. ke sana. Tapi belum pernah yang namanya Kalau fake, open kalau fake itu fake- nggak ada ya? Belum mas, cuma rencana. Rencana mau Rencana mau pernah ada Open waktu itu fake. open fake di Muntuk, cuma nggak jadi. nggak jadinya kenapa itu? Keluar-keluar doang sana Oh, mas. ini udah datang sana anak-anak. Udah Sini. pada kumpul di Kroya waktu itu ya. Cuma Di- kita Iya, di Nomor Kroya Bola. kita nungguin dari sana, terus nggak ada kabar. Terus aku waktu itu pulang ya. Pulang. Sananya Ya, nggak sananya keluar nggak berarti. Nggak ada kabar. Di telepon udah nggak aktif. Oh, mana udah aktif. Iya. Jadi open fake-nya gagal. Gagal. Padahal itu udah semangat sekali nih ya di sini ya. Latihan lah ya, sparring ya. Malah nggak jadi. Itu berarti rivalitas seperti itu. Untuk tetangga kabupaten seperti Kebumen nggak ada. Kalau Kebumen kita nggak ada mas. Nggak ada. Ada main. Soalnya Ada ya. jarang ketemu loh. Di liga juga nggak ada Iya. bentrok juga ya. Jadi untuk tetangga Persak Kebumen nggak ada ya, aman ya. Seperti yang lain nggak ada lagi kejadian-kejadian apa misalnya di sosmed atau di apa Ya paling di sosmed mas. itu ya ramai di sosmed terus lanjut ketemu nggak jadi gitu. Cuma keluar di sosmed. Terus biasa lah ya. Kemudian ini nih menanggapi soal rivalitas. Menurut kalian nih anak-anak UJT, seberapa penting sih rivalitas di sebuah supporter? Menurut kamu Kalau dari rivalitas? saya mas, Ya, memang harus ada yang namanya rivalitas itu memang harus ada. Karena apa? Karena dengan adanya rivalitas, antusias penonton akan lebih besar. Jadi animo penonton untuk datang ke stadion itu lebih besar. Juga tiket yang dijual mesti sold out semua mas. kalau misalnya ketemu nih Cilacap, oh ketemu rivalitas lawan misalkan Banyumas, Iya. si nonton tambah rame. Iya. Kayak Itu gitu. udah pasti mas. Soalnya lebih greget pas ketemu rival. Oh iya gitu. Cuma Jadi penting ya. penting. Kalau sepak bola tambah rivalitas juga kurang menarik mas menurut saya. Kurang hangat ya. Kurang. Iya. Terus ya menurut saya pribadi tanpa rivalitas itu kurang greget. Terus harus ada rivalitas
Jadi lebih semangat lebih ya. semangat. Jadi datang stadion Iya. siap untuk ini ya. Untuk teror. Teror ini ya. Lawan. Penting. Kamu Ya kalau rivalitas ya memang harus ada, tapi harus sewajarnya saja 90 menit. Oh, ya, Iya. Kalau Rivalitas di luar 90 menit kita ya tetap biasa aja gitu. kembali ke warga seperti biasa ya. Seperti biasa masing-masing. Rivalitas 90 menit. Kalau jenengan Kalau saya ya sama sih saya yang lain juga. Cuma kalau rivalitas emang ya ada nggak ada, tapi emang butuh sih buat ngehidupin liga. itu ya. Iya, Justru liga kan hidup kalau Ada rival Tim tersebut rivalnya. ada rivalnya. Iya, jadi biar ada saling kejar-kejaran apa gimana gitu. Apa bisa pas ketemu itu dia lagi di atas, kita harus menang gitu kan. ini berarti kesimpulannya dia ini rivalitas dalam bentuk Yang ini. sehat, Mas. Kalau buat yang itu mah jalur belakang lah. Kalau yang baik-baik itu di belakang gitu ya, rivalitas itu ya. Urusan belakang. Nah, jadi intinya kesimpulannya memang rivalitas itu penting dalam sepak bola. Iya. Kemudian ini sekarang kan kita lihat di media officialnya PSS sering kan lihat tuh ada investor yang bos besar lah ya, kemarin pernah megang juga jadi bosnya Persija Jakarta kan. Namanya siapa? IGD Widyade. Nah, ini menurut kalian nih tanggapannya apa? Rumor-rumor tersebut? Ya semoga aja ya rumor yang di media emang Ya. benar, Mas. Ya kita kan tahu lah, IGD kan bos besar, pernah megang Persija Sampai juara ya. sampai juara. Terus balik papan. Semoga ya kedepannya ya bisa tercapai lah. Bener-bener jadi bukan hanya Bukan cuma sekedar iya, rumor. terus kayak PHP gitu kan, Ganti udah prank di lah. ada ya rame di ini, tapi nyatanya nanti pas liga mulai song. Bilang kayak yang udah-udah. Pengennya ya bener-bener udah ada gambar seperti itu ya, harapan kita semuanya kan Ya tercapai. bener-bener megang Cilacap, dan tujuan Cilacap memang bisa Liga 1 ya Liga 1 seperti itu. Yang lain harapannya apa ini dengan rumor-rumor tersebut? Ya, semoga sih bukan hanya sekedar rumor dan jabat tangan yang Iya, jabat tangan apa, dirumorin apa gitu. akhirnya jadi ini timbul apa ya, Ya, pemikiran. iya yang buruk lah pada manajemen gitu, Iya. kepada Pak itu juga. Oh, siapa itu? Siapa ya? Sebutin aja nama. Bang siapa? Manajer. Ya udah tahu sendiri lah. Intinya seperti itu. Kemudian untuk pelatih kan kita lihat juga kayak Rahmat siapa? Saya tolong. Coach Jaya juga kayaknya mau ditarik lagi ke PSS. Iya. Gimana? Ini cocok apa enggak kalau pelatih PSS? Kalau itu Jaya. saya setuju, Mas. Cocok. Soalnya dari pengalamannya Coach Jaya sudah berpengalaman, sudah pernah melatih Persib Bandung juga. Ya semoga bisa balik ke Cilacap lagi. Terus kemarin juga berhasil membawa ini ya PSS Naik ke Liga Liga 2. 2 ya, harapannya kita kan selanjut lagi biar terabas lagi ke Liga 1 ya. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya ini JT kan termasuk jauh ya dari Iya. pusat kota ya. Ini harapannya apa untuk DPP ini, Dewan Pengurus Pusat Laskar Nusa Kambangan? Kalau untuk saya, Mas, untuk DPP ya, Ya. semoga kontribusi yang diberikan lebih baik loh, Mas. Komunikasi tetap harus berjalan. Juga kalau bisa menyatukan semua elemen yang ada di Cilacap, Mas. Menyatukan ya. Jadi Cilacap satu, nggak ada perbedaan apa-apa. Cuma itu sih, Mas. Jadi untuk DPP-nya, terutama untuk Ketua Laskar Nusa Kambangan ya, ini ya. Harapannya untuk bisa menyatukan kembali Laskar Nusa Kambangan ya. Satu supporter, satu Di Cilacap. bawah naungan Laskar Nusa Kambangan. Ya, kamu untuk harapannya untuk yang sama, Ini sama Cilacap 1 biar lebih biar lebih ya. greget ya. Waktu zaman Liga Tipon saya rasa ini Cilacap juga Besar ya, Mas. iya, Besar. ramai supporter, terlalu ramai ya stadionnya. Iya. Kemudian yang lain juga sama harapannya satu ya. Sama. Ini harapan untuk ini Cilacap kan stadion ada supporter, berapa elemen supporter lah ya saat ini ya, ada The Nortel, ada Lanus, ada STS juga, Gladiator juga. Ini harapannya apa untuk semua elemen supporter yang ada di Cilacap, harapannya apa? Kalau dari saya ya, Mas, hilangkan ego lah. Kita satu tujuan PSS Cilacap, hilangkan ego kalian semua.
kita jadi satu di bawah naungan Laskar Nusa Kambangan. Selama masih ada ego, saya rasa jadi gimana? Kalau kita masih punya ego sendiri ya mas, susah untuk bersatu kita mas. Padahal tujuan kita sama PSS Cilacap, tapi kenapa kita harus beda? Walaupun kita beda Cara mendukung, ideologinya kita beda, yang penting kita mengakui loh mas bahwa kita itu Laskar Nusa Kambangan. Intinya seperti itu ya. Jiwa Iya, kita tetap jiwa kita Laskar tetap, Nusa Kambangan. iya. Jadi dengan adanya bersatu, maka Cilacap semakin kuat ya supporter. Iya. Harapannya untuk supporter yang lain. Sama Cilacap 1 di bawah naungan Laskar Nusa Kambangan. Itu ya. Iya. Berarti dengan adanya ego, terus kilo tribunku sing paling kuat, kilo Iya, komunitasku sing paling kuat, itu justru malah akan melemahkan kita ya, Iya. supporter Cilacap ya. Jadi ini sebentar lagi kan akan ada pemilihan. Habis nih masa berlakunya Aktif no. iya ketua Laskar Nusa Kambangan ini. Kalau ada pemilihan lagi, harapannya gimana ini? Cara pemilihannya seperti apa coba dari UJT? Kalau dari saya mas, ambil perwakilan dari semua tribun, kita milih ketua sesuai dengan hati nurani kita mas. Jadi setiap tribun silakan ini Ada wakilnya sendiri. wakil, terus Iya. adakan Iya, pemilihan ada secara pemilihan. ini ya. Iya. Jadi jangan tahu-tahu udah orang ini yang tunjuk gitu ya. Iya. Terus ini harapan untuk manajemen dan juga tim PSS ini harapannya seperti apa? Kalau untuk manajemen, semoga lebih transparan mas masalah tiketing. Jadi Tiketing. lebih terbuka. Jadi kita tahu pas pertandingan lawan ini pendapatan tiket berapa, yang terjual berapa tiket, kita harus tahu mas. Lebih transparansi ya soal Lebih tiketing ya. transparan soal tiketing. Kemudian apa ya? Cuma itu sih mas. Kalau kamu Harapan untuk saya jangan hidup di PSTS tapi menghidupi PSTS. jangan hidup di PSS tapi menghidupi PSS. Itu harapannya untuk manajemen Ya, ya. manajemen. Soalnya kepriwe nek urip nang PSS itu bre. Ya, manajemen bobrok. Oh. Kalau cuma hidup dari Iya. PSS berarti manajemen bobrok. Kalau manajemennya rusak, timnya juga rusak. Timnya rusak. Maka akan seperti itu terus ya. Iya, nggak mungkin naik kasta. Kalau manajemen sehat ya, liganya PSTS ikut sehat. Timnya ikut sehat. Iya. Dan pastinya prestasinya Prestasinya lebih bagus. bagus ya. Adik, Untuk manajemen ya perlu lebih terbuka lah sama supporter juga, terus lebih, kalau bisa kan mengadakan kumpul sama supporter Oh, iya. sharing-sharing gitu loh, biar kedepannya bisa mau bagaimana kan supporter Iya. perlu tahu. seperti apa sih supporter pengen yang dimauin supporter Iya, apa? itu, Jadi iya, gitu. ada ini dialog ya. Iya. Supporter dengan manajemen. Ya mungkin seperti itu. Ya. Kalau saya sih pengen manajemen yang lebih ambisius buat prestasinya. Ambisius. Iya. Jadi jangan bis lah. kayak gitu. Ya jangan, yang penting ikut liga aja, yang penting standby di Liga 2 doang gitu. Itu kurang greget gitu ya. Sama kayak penjualan merchandise juga kan gimana ya, susah banget. Paling kita kalau mau beli jersey resmi aja harus susah. Kadang kemarin aja saya beli langsung ke itunya aparelnya. Soalnya nunggu di officialnya lama banget mas. Jadi ya langsung itu ke aparelnya. Jadi harapannya manajemen juga menyediakan Offline store. Offline store-nya ya. Jangan cuma online doang. Jadi saya sempat nanyain kan, katanya kemarin pas liga kemarin kan akan ada offline store. Aku udah mau lihat-lihat lah, siapa tuh ada yang suka kan. Malah nggak jadi. Ya agak kecewa juga sih di situ. Cuma juga kemarin kan katanya DPP bakalan ada basecamp juga kan. Ya. Basecamp yang sekaligus offline store katanya. Tapi malah Belum sampai sekarang. belum. Harapannya nih kayaknya kalau di stadionnya dibikin kayaknya bagus ya. Iya, Jadi lebih menarik Iya, lah. Jadi kan? lebih gampang gitu kan. di Stadion Wijakusuma langsung dibikin di situ Ya, kan. kayak tim Perseka Tegal juga kan
itu udah lebih maju lah dari gitu. Padahal dia baru naik ke Iya. Liga 2. Tapi secara manajemen ya ininya lebih bagus ya. ambisius lah. Soalnya gimana ya? Kita mau nyari merchandise aja harus ikut PO ini, susah kan. Lebih baik kan kalau ada offline store kan lebih gampang, tinggal datang, nyari, pilih, cocok, bayar gitu pulang. Jadi kalau gitu PO sini, Iya. belum tentu barangnya cocok sama kita juga kan. Dari jersey yang resmi aja susah, harus nunggu lama, belum ini itu. Jadi jangan sampai juga tertinggal sama Rans Cilegon United Wah, ya. itu saingan berat banget sih itu. Ya mereka udah profesional semakin, sementara kita yang udah tergolong lama ya. Ya, dari paling malah berharap sama investor yang baru ini gede media. Adik. Iya. Kalau memang benar-benar jadi ke Iya. Cilacap, ini soalnya kita kan baru simpang siur ya. Iya, baru rumor. Takutnya ya kayak yang kemarin di prank doang. Oke, ini saya rasa terima kasih sekali nih waktunya buat teman-teman Lanus UCT ya Ujung Timur. Saya rasa ini banyak sekali masukan dan juga cerita dari teman-teman Lanus UCT. Kami dari channel Mister Gawang mengucapkan terima kasih sekali ya untuk Mas Ali, Sama-sama Mas. Faiz, Ade, Teguh ya. Demikian obrolan kita bersama Lanus UCT ya. Jangan lupa tonton terus channel Mister Gawang, like, komen, dan juga subscribe. Maju terus sepak bola Cilacap.